kita dididik untuk menjadi cerdas. Cerdas dalam hal emosi. Puasa mendidik manusia untuk mengendalikan dirinya dan mengatur dirinya. Contohnya adalah menahan amarahnya ketika dia marah dan melawan egoisnya ketika dia sedang ditimpa sifat daripada ego yang ada pada dirinya. Maka yang kita dapatkan yang pertama sekali adalah kita dididik untuk melawan emosi, melawan amarah kita. Dididik kita dari bulan Ramadan ini sampai bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian yang kedua, kejujuran. Bulan Ramadan telah mendidik kita manusia untuk jujur kepada Allah. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Wa nasara 'abada wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada pagi hari yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan pemilik 7 lapisan langit dan bumi, Tuhan Maha Pencipta yang dahulunya tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dahulunya Allah hanya sendiri, Allah Ahad, Allah Esa. Kemudian Allah ciptakan makhluk, kemudian Allah ciptakan pula dari makhluk itu berkembang biak sehingga terisilah bumi ini. Termasuk kita manusia dan bangsa jin yang dahulunya kita di dalam surga, kemudian ditakdirkan ke dunia ini untuk beramal, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah dan beribadah kepadaku. Bersalawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, mari sama-sama kita istiqamah, bersungguh-sungguh, terus-menerus mempertahankan daripada hasil Ramadan kita 1 bulan penuh. Untuk menjadi judul khutbah kita pada Idul Fitri tahun ini adalah nilai-nilai pendidikan Ramadan. 30 hari 30 malam kita belajar dan ditempa untuk menjadi insan yang lebih baik. Lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga lebih baik di sisi manusia. Karena ada hablum minallah, baik hubungan kita dengan Allah, maka mesti baik juga hubungan kita dengan manusia. Tidak boleh kita hanya baik kepada Allah, tapi kita tidak baik kepada manusia, tidak baik kepada tetangga, tidak baik kepada orang tua, tidak baik kepada anak famili. Maka hablum minallah wa hablum minan nas, dua-duanya disamakan.
Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 5 nilai yang kita dapatkan selama pendidikan bulan Ramadan, disebut dengan bulan tarbiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang pertama adalah kita dididik untuk menjadi cerdas dalam hal emosi. Puasa mendidik manusia untuk mengendalikan dirinya dan mengatur dirinya. Contohnya adalah menahan amarahnya ketika dia marah dan melawan egoisnya ketika dia sedang ditimpa sifat daripada ego yang ada pada dirinya. Maka yang kita dapatkan yang pertama sekali adalah kita dididik untuk melawan emosi, melawan amarah kita. Dididik kita dari bulan Ramadan ini sampai bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian yang kedua, kejujuran. Bulan Ramadan telah mendidik kita manusia untuk jujur kepada Allah, juga jujur kepada manusia. Jujur kita kepada Allah. Kita mulai makan sahur berniat kepada Allah, ya Allah, sengaja aku berpuasa hari ini mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita jujur kepada Allah, kita tahan diri kita. Walaupun ada makanan halal, walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun kita sembunyi-sembunyi, ada orang atau tidak ada orang, kita jujur kepada Allah. Walaupun kita di gunung, di kebun, ada kelapa muda yang menggoda iman kita, tapi kita tetap jujur kepada Allah. Ya Allah, aku sedang berpuasa, ya Allah. Manusia tidak melihatku, ya Allah, tapi Engkau Maha melihat. Walaupun aku bersembunyi, Engkau Maha melihat. Itulah dilatih kejujuran kita di bulan Ramadan. Walaupun tidak ada orang yang melihat, tapi kita selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian kita coba-coba untuk tidak jujur kepada manusia, tapi kita tetap jujur kepada Allah. Ada orang yang masih belajar puasa, anak-anak misalnya, ketika dia tidak jujur kepada manusia, dia katakan dia masih berpuasa padahal dia sudah makan. Tapi dia terus merasa bersalah dalam dirinya bahwa dia telah berdusta. Karena dia telah berbuka puasa sebelum pada waktunya. Maka dilatihlah kejujuran itu di bulan Ramadan, supaya bertahan kejujuran ini sampai bulan Ramadan yang akan datang. Jujur dalam berkata kepada manusia, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga jujur kita dalam berniat keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dan ikhlas. Kemudian jujur dalam perbuatan kita sehari-hari. Di waktu subuh kita pergi sholat subuh berjamaah ke masjid, itu perbuatan kita. Jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu sholat zuhur kita sholat zuhur berjamaah di tempat kerja kita, di masjid-masjid terdekat. Apalagi sudah ada aturan dari pemerintah untuk melaksanakan sholat berjamaah sebelum apabila telah tiba waktunya 10 menit sebelum waktu, semuanya sudah meninggalkan pekerjaan dunia dan melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah salah satu aturan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di bulan Ramadan kita dilatih untuk sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu sidang jamaah Idul Fitri yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk sabar, dididik kita untuk sabar. Sabar artinya adalah menahan diri dari segala hal-hal yang membuat dosa,
atau mengurangi pahala atau hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Sabar telah mendidik kita untuk menahan diri kita daripada hal-hal yang sia-sia. Juga sabar telah mendidik kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin, sabar ini bukan hanya untuk orang yang terkena musibah. Biasa kalau kita takziah kepada saudara-saudara kita yang baru meninggal keluarganya, kita nasihati, sabar Pak, sabar Bu, ini adalah sudah ujian dari Allah, kita pun akan kembali kepada Allah seluruhnya. Iya, benar. Tapi bukan itu saja, sabar juga adalah sabar ketika kita menjalankan perintah Allah. Ketika kita berpuasa, kita sabar karena kita lapar. Kita lapar, kita mesti sabar menahan diri kita untuk tidak makan. Menahan diri kita ketika kita marah, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian sabar dalam melaksanakan sholat. Sholat berdiri lama, tarawih 8 rakaat ditambah witir 3 rakaat. Bangun lagi sahur, mengantuk-mengantuk kita. Sabar menahan diri kita, dan itulah yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Kita tahan diri kita, kita lawan nafsu kita. Karena memang nafsu kita itu inginnya adalah untuk berbuat yang tidak disukai oleh nafsu. Contohnya adalah ketika kita beribadah, kita harus bangun tengah malam mengantuk-mengantuk, kita harus melawannya. Sementara nafsu kita inginnya adalah tidur. Siang kita inginnya makan, pagi-pagi inginnya makan, tapi kita lawan itu nafsu kita, kita hukum diri kita karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, pendidikan yang kita dapat di bulan Ramadan adalah disiplin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Disiplin kita dididik di bulan Ramadan selama 30 hari 30 malam. Kita beribadah tepat waktu. Subuh kita sudah ke masjid. Ketika diumumkan sudah imsak, kita bersiap-siap ke masjid. Dibanding di luar bulan Ramadan, kita masih asik tidur. Maka disiplin hidup kita selama bulan Ramadan. Kemudian disiplin melaksanakan sholat zuhur. Kalau di luar bulan Ramadan kita sholatnya putus-putus, sibuk dengan mencari dunia, kita hari-hari kita di bulan Ramadan mengisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diharapkan setelah bulan Ramadan ini kita nanti istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, baik di masjid ataupun dimanapun kita berada, sesuai dengan profesi kerjaan kita. Kalau kita di tengah laut karena mencari nafkah bagi seorang ayah hukumnya wajib, dan sholat itu juga hukumnya wajib, dua-duanya wajib, maka sholat itu dilaksanakan bisa di mana saja. Kita tidak bisa berwudu dengan air tawar, air laut itu suci mensucikan. Kalau kita sedang mencari nafkah di laut, cukup kita berwudu dengan air laut kemudian kita sholat. Kita tidak bawa pakaian banyak, cukup 1 kain sarung. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aurat kita laki-laki hanya dari pusat sampai lutut. Cukup kita dengan 1 kain sarung, kita ikat dari di atas pusat kita sampai lutut, sholat kita sudah sah. Akan tetapi alasan kita saja banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa kepada kita, tidak putus-putusnya. Kita pagi-pagi datang untuk memancing ikannya Allah di laut sana, ikan layaran, ikan macam-macam, ikan sure dan lain sebagainya. Padahal kita tidak pernah memelihara ikan itu. Yang pelihara adalah Allah.
kita datang hanya mengambil nikmat Allah itu, kemudian kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ini menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Maka mari kita senantiasa istiqomah dan disiplin melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah dilatih di bulan Ramadan ini untuk senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa yang paling mudah dilaksanakan itu adalah meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu paling mudah. Imam Ghazali ketika ditanya, dosa yang paling mudah itu adalah meninggalkan sholat. Kalau kita berbuat dosa masih harus berbuat dulu. Mesti kita bohongi orang dulu, mesti kita pukul orang dulu, mesti kita mencuri harta orang dulu. Harus berbuat dulu. Tapi kalau meninggalkan sholat, azan di masjid cukup kita duduk-duduk saja. Habis waktu dari zuhur sudah asar, cukup duduk-duduk di tempat itu saja. Tidak ada berbuat apa-apa, waktu sudah habis. Maka bertaubatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa yang paling banyak kita laksanakan hari ini adalah meninggalkan sholat. Maka kita sudah dididik bulan Ramadan ini untuk senantiasa disiplin melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Semoga istiqamah sampai akhir nanti. Kemudian yang kelima, peduli kepada sesama, disebut dengan sosial. Maka di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Di bulan Ramadan kita dididik untuk lapar, supaya kita bisa merasakan ternyata di luar bulan Ramadan seperti itu orang-orang fakir dan miskin. Lebih banyak laparnya mereka daripada kenyangnya. Maka di akhir bulan Ramadan kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah, untuk membantu dan memberikan rasa yang sama kepada kita dengan orang fakir miskin, sehingga di akhir Ramadan, di Idul Fitri seperti ini, mereka bisa merasakan sama dengan kita, bisa sama-sama berhari raya, bisa sama-sama dapat baju baru dan lain sebagainya. Maka itulah kewajiban kita, hablum minan nas dan juga hablum minallah. Berzakat kewajiban kita kepada Allah, juga membantu daripada saudara-saudara kita. Maka inilah hari baik dan bulan baik, Idul Fitri. Kembali kepada fitrah kita. Fitrah kita kepada Allah sudah kita selesaikan 1 bulan penuh, 30 hari 30 malam. Kita laksanakan di siang harinya berpuasa, pada malamnya kita sholat qiyamul lail, melaksanakan sholat sunnah, tarawih dan witir. Selesai sudah kewajiban kita kepada Allah, dan hari ini kita sudah masuk 1 Syawal daripada tahun 1446 Hijriah. Maka sekarang ini adalah sisa hablum minan nas, sisa hubungan kita dengan sesama manusia. Karena dosa kita kepada Allah mungkin sudah selesai, tapi dosa kita kepada manusia kalau kita tidak maafkan, tidak meminta maaf dan tidak dimaafkan, tidak selesai nanti di mahkamah Allah. Kalau kita punya utang, tidak bayar utang kita, tidak selesai nanti di mahkamah Allah. Walaupun kita sudah ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa, tapi kalau kita punya sangkut paut dengan manusia, harus kita selesaikan. Maka ini adalah hari baik dan bulan baik. Apabila terjadi di antara kita pertikaian, maka harus kita minta maaf. Kalau juga dengan Idul Fitri ini tidak bisa membuat kita saling memaafkan, dengan cara apa lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan hikmah kepada kita agar kita bisa saling memaafkan? Dengan cara apa lagi kalau dengan tidak bisa dengan Idul Fitri ini, dengan bulan baik, hari baik kita bisa saling memaafkan? Dengan cara apa lagi cara memperbaiki kita dengan hablum minan nas itu? Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak masuk surga. Sholat sudah selesai, puasa selesai, tapi kita saling bertengkar, bahkan bertengkar dengan saudara kita sendiri, tidak bersapa bertahun-tahun, tidak bersalaman bertahun-tahun. Seorang adik dan abang kandung, seorang tetangga dengan tetangga. Maka inilah akhir daripada hablum minan nas kita, hubungan kita dengan manusia, yaitu dengan saling meminta maaf dan saling memberikan maaf. Orang yang sudah mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada kita dengan ikhlas, tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi.
Dan orang yang sudah kita maafkan, tidak perlu kita ungkit-ungkit lagi, cukup kita maafkan. Karena memang kita ini adalah manusia yang tidak pernah bebas daripada yang namanya salah dan dosa. Allah saja sebagai Tuhan kita, sering kita khilaf kepadanya. Kadang-kadang kewajiban kita kepadanya saja banyak kita tinggalkan, apalagi kepada sesama manusia. Maka salah satu syarat daripada orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada manusia. Memberikan maaf kepada sesama manusia. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian bahkan ada seorang anak memutuskan tali silaturahmi dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dengan ibunya. Ini bukan lagi memutuskan silaturahim secara biasa, tapi ini secara luar biasa. Jalan yang paling mudah untuk masuk neraka itu adalah memutuskan silaturahim. Itu paling mudah. Cara untuk bisa masuk ke dalam neraka, cukup kita putuskan silaturahim dengan saudara, cukup kita putuskan silaturahim dengan ayah ibu kita, cukup. Itu sudah pasti dapat tiket masuk neraka. Sebaliknya, kalau mau cepat mudah kita dapat tiket dari sekian tiket untuk masuk surga adalah saling memaafkan dan memberikan kemaafan kepada orang lain dan menyambung tali silaturahmi yang sudah terputus, disambung dengan senantiasa meminta maaf dan saling memaafkan. Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jamaah Idul Fitri yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali inilah khutbah singkat yang dapat kami sampaikan pada Idul Fitri kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, terutama bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah zalim terhadap diri kami ya Allah, dengan selalu lalai mengerjakan perintah-Mu ya Allah. Maka ampunilah kami ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau tidak memaafkan kami, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kepada siapa kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa ayah ibu kami, baik yang masih hidup
ataupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Rahman Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.